Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-7 tentang strategi layout. Ya, McD. Nah, jadi case-nya di McDonald. Ya, salah satu perusahaan franchise yang bergerak di bidang kuliner yang berasal dari Amerika Serikat. Layout itu berarti desain, ya, catnya, logonya, tampilannya, kemudian bagaimana cara mengorder makanan, ini juga termasuk layout juga tuh. Cara mengorder makanan di mana, kemudian letak pelayannya di mana, dapurnya di mana. Gitu. Makanya saya bilang ke orang manajemen operasional, nonton film The Founder tentang sejarah McDonald. Banyak pelajaran di sana. Ya, dan memang buku ini menceritakan ada di bab 7 itu tentang layout strategi. Itu memang membahas tentang McDonald, bagaimana strategi bisnis McDonald. Profil perusahaan global, ya. Global berarti internasional. McDonald telah membuat inovasi utama. Tahun 1950, pengenalan tempat duduk di dalam ruangan yaitu merupakan strategis tata letak fasilitas. Ya. Yang kedua, tahun 1970 jendela drive-thru. Tahun 1970 nih, dia pionirnya. 1980 penambahan menu sarapan, ya, breakfastnya. Nah, pada menu yang telah ada. Jadi kalau pagi itu dia McD itu beda, dia ada muffinnya untuk pagi, ya. Ada omeletnya. Jadi ada juga bubur ayam di McD. Tahun 1980 penambahan area bermain, ya. Ada area bermainnya. Kalau ada menunya dikasih menu Happy Meals. Tahun 1990 penataan ulang dapur secara radikal di seluruh outletnya. Maksud radikal ini bukan kekerasan, tapi secara menyeluruh. Tahun 2004 dalam pemesanan makanan yaitu kios swalayan, ya, self service kios. Di seperti memesan pesan langsung ada alatnya, ya. Kalau apa kan pakai layarnya, kayak layar touchscreen-nya. Tempat makannya terpisah menjadi 3 bagian, ada zona diam, zona ambil dan pergi, dan zona fleksibel. Ada tempat makan, ada yang take away, ada yang dine in, ya, dan ada fleksibel. Ini seperti apa, ya? Saya lupa juga nih, fleksibel maksudnya ini dia ada yang dine in, ada yang take away. Nah, kemudian fleksibel ini maksudnya yang kayak di luar itu, boleh kita bungkus, boleh kita makan di luarnya, boleh, kemudian kita bawa pulang juga boleh. Layout strategi atau strategi layout adalah tata letak, merupakan salah satu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, diantaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Layout yang efektif membantu perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan, diantara diferensiasi, biaya rendah maupun rapid respon cepat. Dalam semua kasus yang terjadi, layout itu harusnya mempertimbangkan bagaimana cara mencapai satu, pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, dan tenaga kerja, perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja, meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. 4, meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas. Dari waktu ke waktu, desain layout perlu dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dinamis dan punya fleksibilitas. Jadi dari awalnya, ketika waktu McD awalnya dulu, ya cuman untuk dia bikin take away aja gitu.
take away, kemudian ada yang dine in-nya. Nah, kemudian sekarang ada drive thru, lebih cepat lagi. Ya, jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Sama seperti swalayan. Swalayan itu dulu kalau misalnya ke toko-toko, kalau kita mau beli sesuatu, mungkin orangnya yang harus mengambilkan. Sekarang dibikin hypermarket, dibikin supermarket. Nah, maka konsumen yang memilih sendiri barang yang dia inginkan. Nah, barang yang dia inginkan. Jadi ya soalnya ya hanya menyediakan tempat, ini keranjangnya, silahkan kalian belanja, self service. Jadi silahkan untuk melayani diri sendiri, self service. Mau belanja banyak, belanja sedikit nggak masalah ya. Mau lama-lama dibelanja, mau cepat belanja, ya nggak masalah. Ada tipe layout yang pertama, ada 6. Ada layout dengan posisi tetap, biasanya untuk proyek besar yang memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung. Ada layout berorientasi pada proses, untuk produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi disebut juga job shop. Ada layout perkantoran, bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi. Retail layout menempatkan rak dan pemberian tanggapan atau respon atas perilaku konsumen. Layout gudang mengefisienkan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Ada juga layout yang berorientasi pada produk. Ya. Pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik, dan dalam produksi yang kontinu atau berulang. Agar dapat menetapkan layout yang efektif, maka perlu menetapkan beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Peralatan penanganan bahan, 2. Kapasitas dan persyaratan luas ruangan, 3. Lingkungan hidup dan estetika, 4. Aliran informasi, 5. Biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. Ada layout posisi tetap, fixed position layout. Masalah yang dihadapi dalam layout posisi tetap adalah bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas seperti pembuatan jalan layang, gedung. Teknik untuk mengatasi layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, tempatnya yang terbatas pada semua lokasi produksi. Yang kedua, setiap tahapan berbeda pada proses produksi dan kebutuhan bahan, sehingga banyak hal yang menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. 3. Volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. Karena permasalahan pada layout posisi tetap sulit diselesaikan pada lokasi, maka strategi alternatif yang ada adalah melengkapi proyek yang ada hal-hal yang dikerjakan di luar lokasi. Misalnya pada proyek pembuatan jalan layang, maka pembuatan konstruksi besi dilakukan di luar lokasi setelah jadi tinggal melakukan penanamannya di lokasi proyek. Jadi kalau perusahaan konstruksi jadi dibikin rangkanya di tempat lain dulu, kemudian baru dipancangkan. Jadi itu namanya layout posisi tetap, fixed position layout. Adalah kemudian layout berorientasi proses oriented layout. Adalah sebuah layout yang berkaitan dengan proses produksi, bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Layout jenis ini merupakan cara tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk. Layout jenis ini adalah yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. Pada proses yang disebut job shop, setiap produk dalam kelompok kecil melalui urutan operasi yang berbeda. Tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari suatu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari tiap produk. Contoh yang tepat adalah rumah sakit atau klinik. Nah, jadi layout yang berorientasi yang tetap, nah itu biasanya cocoknya diterapkan pada perusahaan-perusahaan konstruksi. Kemudian ada yang kedua, layout berorientasi proses. Berarti itu cocoknya yang punya fleksibilitas atau mobilitas yang tinggi, rumah sakit atau klinik. Nah, kan banyak ya. Layoutnya berorientasi pada proses, bagaimana ini ada pasien, bagaimana supaya cepat. Nah, jadi UGD di sini, kemudian bagaimana supaya dia misalnya
untuk pengecekan lebih lanjut, misalnya kalau ada keadaan darurat, jadi dibikinlah sebuah rumah sakit itu kalau seandainya ada keadaan darurat, nah cepat gitu, cepat ditangani, ya. Itu dia. Kelebihan utama dari lawan ini adalah fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Ya, dibikin rumah sakit di mana susternya, di mana apanya, kemudian di mana office-nya. Itu layout yang berorientasi pada proses. Ya, yang mengadopsinya adalah rumah sakit. Sehingga dengan demikian apabila terjadi permasalahan pada suatu mesin, pekerjaan tidak perlu berhenti dan dapat dialihkan pada mesin lain atau departemen yang sama. Layout ini juga sangat baik diterapkan pada produksi komponen dalam batch kecil atau disebut dengan job lot, dan untuk produksi komponen dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Oke, weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan layout ini ada pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Pada waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lama untuk berpindah dari sistem karena sulitnya penjadwalan. Perubahan penyetalan mesin, keunikan penanganan bahan, dan membutuhkan operator yang terampil, dan persediaan barang setengah jadi menjadi tinggi karena ketidakseimbangan proses produksi. Pada akhirnya kebutuhan modal akan semakin banyak. Dan layout perkantoran, ya. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah kepentingan informasi. Namun demikian, pada beberapa lingkungan faktor produksi sangat tergantung pada aliran bahan. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan relationship chart seperti yang dicontohkan di bawah ini. Contoh, suatu kantor memiliki 9 ruangan. Yang pertama untuk direktur teknologinya, ruang para insinyur, sekretaris, pintu masuk kantor, pusat arsip, lemari peralatan fotokopi, 9 gudang. Ada layout usaha eceran, retail, merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Lihat kalau swalayan dia menata bagaimana supaya produknya itu terlihat banyak. Ya, ada PND mungkin didata supaya produknya itu jadi pandai-pandai orang juga. Nah, jadi bagaimana swalayan atau hypermarket juga meletakkan yang di dekat meja kasir itu hal-hal yang Nah, bisa merespon gitu, bisa menimbulkan rangsangan untuk membeli. Nah, contoh kalau di meja kasir itu pasti Kinder Joy atau nyam-nyam ya, kalau ada yang bawa anak kan. Nah, jadi itu untuk tidak hanya untuk menarik perhatian orang tua, tapi untuk menarik perhatian anaknya. Ada lollipop, lollipop tuh sering tuh di meja kasir tuh. Kemudian apa lagi ya? Yang kecil-kecil, mungkin ada vitamin, mungkin ada yang sariawan. Nah, itu diletakkan di dekat meja kasir, gitu ya. Nah, atau apa lagi yang ada rokok. Nah, itu diletakkan meja kasir. Ada baterai ya. Nah, jadi itu salah satu, kan bisa aja kalau kita lihat kasir, apa yang kurang, oh ya jam kita mati ya, oh yang minta baterai, atau anak-anak punya anaknya rewel nih karena antrian anak rewel ya, oh itu ada lollipop ya, udah ambil lollipop satu. Nah gitu, layout usaha eceran, retail layout. Tujuan utama dari layout ini adalah maksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Jadi dibikin sedemikian rupa supaya nampak bagus layoutnya, kelihatan banyak barangnya. Nah, di samping itu ada juga konsep yang masih diperdebatkan, yaitu biaya slotting fees. Itu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka di rantai retail atau supermarket. Ya, biaya yang dibayar oleh produsen untuk menempatkan produk mereka ialah. Di samping itu ada juga pertimbangan lain yang disebut dengan service scapes yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, kondisi yang berkenaan dengan lingkungan, pencahayaan, aroma, suara, temperatur, dan hubungan toko. Tata letak yang luas dan mempunyai fungsi pengelompokan produk, keteraturan antara arah-arah pendapatan produk. Ketiga, tanda-tanda, simbol, dan artefak
pemberian ucapan selamat datang, adanya gitar legendaris di Hard Rock Cafe. Jadi ya memaksimalkan keuntungan luas lantai per persegi. Maksudnya kalau di supermarket itu ataupun di kafe nih dicontohkan, nah dibikinlah sedemikian rupa agar dia mempunyai sifat unik atau menarik gitu. Kalau supermarket itu yang di depan-depan yang nampak-nampak itu pasti makanan cemilan-cemilan ya. Kalau baskom-baskom itu di belakang. Kalau deterjen yang apa tuh gak di belakang. Tapi kalau ada minuman, minuman orang situ pasti mungkin kaos minumannya, kulkasnya, ya freezernya, refrigeratornya, nah itu letaknya di depan. Ya nggak mungkin juga orang beli minumannya di belakang. Orang minuman itu pasti biasanya di depan, kemudian, nah seperti itu ya. Ya. Jadi itulah kenapa minuman itu letaknya di depan. Ya harus sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, supaya merangsang. Nah, impuls itu supaya merangsang keinginan orang untuk membelinya. 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko ya. Gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetik, aksesoris. Oke ya, distribusikan produk kuat itu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi pengantin pertama bagi konsumen. Maksudnya apa ya? Sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Kalau misalnya supermarket ini yang paling lengkapnya apa gitu. Misalnya susu formulanya lengkap di swalayan ini. Nah, berarti lebih banyak susu formulanya. Kemudian ada lagi, kalau ada sebuah toko, sebuah swalayan, di swalayan ini buahnya yang lebih banyak. Buahnya berarti yang di depan. Ya, kalau mencari buah, ini swalayan ini ada. Ini swalayan ini ada. Kayak gitu ya. Oke, next. Layout gudang. Gudang itu juga harus ditata. Kenapa? Kalau gudang itu, karena kan barang itu ada yang expire, ada yang bisa kita perlu biasanya lazimnya first in first out ya. Barang yang pertama masuk itu yang barang pertama. Jadi barang pertama keluar. Karena barang itu biasanya ada expire-nya, kecuali ada barang-barang yang tidak expire. Cat pun walaupun 2 tahun ya ada juga expired-nya, kadang dia sudah beku. Merupakan desain yang mencoba minimalkan biaya total dengan mencapai paduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Manajemen ya bertugas memaksimalkan tiap unit luas gudang itu manfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah. Yang mana biaya penanganan bahan adalah biaya yang berkaitan dengan transportasi barang yang masuk, penyimpanan dan bahan keluar, meliputi peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya pengawasan, asuransi, penyusutan. Layout gudang yang efektif minimalkan kerusakan bahan di gudang. Manajemen gudang yang modern merupakan suatu prosedur yang sistematis menggunakan ASRS, Automated Storage Retrieval System. Ya, ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang: cross-docking, random stocking, customizing. Cross-docking adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung di saat diterima. Hal ini dilakukan untuk menghindari aktivitas penerimaan secara formal, penghitungan stok, penyimpanan dan pemilihan pesanan sehingga terjadi penghematan biaya. Cross-docking yang baik membutuhkan penjadwalan yang ketat, pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk yang akurat dengan kode garis. Next, random stocking. Ini kalau random ini, kalau cross itu cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung saat diterima. Berarti first in first out-nya gitu. Ya, cepat dia diproses. Ada random. Jadi random ini sembarang aja, pokoknya masuk dia. Digunakan
untuk menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruangan tidak perlu dikhususkan untuk ruangan tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan sistem lebih baik. Contohnya misal ada gudang untuk bata. Ya, bata ini baru masuk, kemudian baru keluar, nggak masalah, karena batanya kan nggak basi. Batanya nggak ada kadaluarsa ya. First in last out. Dia baru pertama masuk, dia kemudian ada permintaan bata, keluar dia bata. Nggak masalah ya. Itu random stocking. Membuat pencatatan persediaan sekarang secara akurat dan juga lokasinya. Mengurutkan barang-barang dalam urutan tertentu untuk meminimalkan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menjemput pesanan. Memadukan pesanan untuk mengurangi waktu penjemputan. Menugaskan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang yang tertentu sehingga jarak tempuh total dalam gudang dapat diminimalkan. Customizing lagi yang terakhir. Yang terakhir dari bukan terakhir babnya ya. Nah, dari metodenya, 3 metode di gudangnya. Merupakan penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan, dan pengemasan, pengepakan. Kalau nggak tahu pengepakan, packaging tahu. Ya. Kalau pengepakan saya nggak tahu Pak, tapi packaging saya tahu. Pengepakan, pengemasan maksudnya. Cara ini biasanya berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar di mana terdapat perubahan produk yang sangat cepat. Oke. Cara ini sudah dilakukan oleh perusahaan dengan penyediaan label pada usaha eceran sehingga barang dapat langsung dipajang. Customizing. Ya. Apa contohnya? Contohnya udondong. Udondong itu makanan jajanan tradisional, tapi di packaging, misalnya di Budiman dikasih label dia, ya. Atau misalnya pokoknya kue-kue tapi dikasih label, nah itu namanya packaging, ya, customizing. Layout berorientasi produk, ya, produk orientasi layout, product oriented layout. Product oriented. Oke. Ya. Layout ini disusun di sekeliling produk atau di keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah, produksi yang berulang dan kontinu. Asumsi yang digunakan, satu, volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi, permintaan produk stabil. Ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. Keempat, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Dalam layout ini ada 2 jenis, yaitu lini pabrikasi, fabrication line, membuat komponen seperti ban mobil. Lini ini dipacu oleh mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan. Assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan, sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan kepada tenaga kerja atau kepada stasiun kerja. Nah, oke, ini masuk ke hitungannya. Sebuah perusahaan mempunyai 6 departemen yang masing-masing ditempatkan pada ukuran ruang yang sama dengan luas gedung sebesar 24 x 12 meter persegi sehingga ukuran masing-masing 8 x 6 meter persegi. Oke. Gunakan konsep minimize cost untuk layout berorientasi proses apabila matriks aliran proses sebagai berikut. Departemen ini ada A, B, C, berarti ada 6 ya. A, B, C, D, E, F. Nih A, B, C, D. Ini 50, 120, oke. Nah, ini angkanya. Biaya pemindahan untuk ruang yang berdekatan sebesar 1000, sedangkan yang tidak berdekatan 2000. Jadi kalau langsung dia 1000, kalau yang tidak berdekatan dia harus lewat departemen ini dulu, misalnya A ke C. A ke B, dia harus ke C, berarti 2000 gitu. Ya. Kita coba ya. Layout. Nah, oke, ini soalnya. Ini layoutnya apabila layout ruang sebagai berikut. Ini ruang 1. Ini ruang 1, ini ruang 4, ini ruang 2, ini ruang 5, ini ruang 3. Nah, ini 1, 4, 2. Ini videonya jangan di skip ya.
Saya dulu waktu S2 atau S1 saya akuntansi, S2 baru dapat manajemen operasional. Nah, saya ulang-ulang ini. Ini 1 2 3 1 ruang 1 nih, ruang 4 di bawah, ruang 2 di atas, ruang 5 di bawah tengah, ruang 3 3 2, ruang 6 6 di bawah. Ya. Ada departemen A, departemen D, departemen B, departemen E, departemen C, departemen F. Oke. Let's. Ini departemen A ke B 50. Ya. Nah, ini materi aliran prosesnya. Departemen A ke B 50. Berarti A ke B, wah. A ke B langsung nggak? A ke B. 1 ke 2 langsung kan? Nah, langsung berarti 50. Ini dia 50 tadi ya. 50. Kemudian A ke C. A ke C 100. Ya. A ke C 100. Kita kerjakan secara horizontal aja dulu ya. Kita kerjakan secara horizontal. A ke C 100. Nah, tutup lagi. A ke C 100. Departemen A di ruang 1 tadi. Ya kan? A ke C 100. Ini A, ini C. Nah, ini melalui dua departemen ya. Ya. A ke C 100 nih. Melalui dua departemen ya. Atau bisa langsung, oh ya, ini bisa langsung ya. Karena nggak harus ke apa? Oke, anggaplah dulu A ke C 100. Next. A ke D nggak ada. Oke, kemudian A ke E nggak ada. Kemudian A ke F 20. A ke F 20. T A ke F, ini dia. A ke F 20. Ini nilainya. A ke F 20. Ya. Nah, kemudian B ke C 20. Kayak di sini. Ruang B, nih. B ke C 20, ini dia. Yang 20 ini. B ke C 20. Next. B ke D 50. B ke D 50. Ya. B ke D 50. Oke. Next. Tadi B ke D ya terakhir ya. B ke E 10. Nanti harus digambarkan nih. Ruang B mana? Nih B. B ke E 10. Nih. Ini dia. Ini apanya ya? Nilainya B ke E 10. B ke E 10. Kemudian B ke E 10, kemudian B ke F nggak ada. Oke. C ke D 30. Mana C? C ke D 30. C ke D. D ke sini. D di sini. Ini nilainya 30. C ke D 30 ya. C ke D 30 berarti ya dia melewati nih. C ke D 30. Kemudian C ke E nggak ada. Kemudian C ke F 100. C ke F 100. C ke F. F mana ya? Nih, F di bawah ya. Ini dia. F di sini. F 100. Kemudian ini tinggal satu lagi. Berarti D ke E. D ke E 50. D mana D? D ke E 50. Ini nilainya. D ke E 50. Oke, nah. Ya, berarti itu ongkosnya dari departemen satu ke departemen lain. Sekarang kita menghitung lagi. Biaya. Oke. 1 ke 2 50. Langsung kalau dekat 1000 kan? Nah, ibaratnya yang dekat 1000, kalau yang jauh 2000.
1 kedua 50 berarti kali 1000. 1 yang 50, 1 kedua ya, sama dengan kan 50 tadi ya, kali 1000 ya, 50.000. 1 ke berapa lagi? Berapa lagi yang panahnya yang menuju? 1 kedua sudah ya. Kemudian nih 1 ke 3 ya, 1 ke 3 ya, 1 ke 3 1 ke 3 100 nih, 1 ke 3 100, dan 100 ini jauh ya, dikali 2000 ya, karena yang jauh nengkotnya 2000, berarti dapatnya 200.000. Kemudian 1 ke 2 1 ke 3 1 ke berapa lagi ya, 1 ke 6 lagi ya, ini 1 B ini 1 ke 2 1 ke 3 berarti 1 ke 6 lagi, departemen F 1 ke 6. 1 ke 6 berarti jauh nggak sih? 1 ke 6 berarti jauh ya, 1 ke 6 1 6. Dia jauh tuh, diagonal tuh, karena dia jauh berarti 2000 ya, 20 dikali 2000, 20 kali 2000 dapat 40.000. Oke. Nah, selesai untuk perhitungan yang pertama. Ini udah selesai. Oke. Next. Aduh, capek. Departemen B lagi. Yang departemen B berarti 2. 2 ke 3. 2 ke 3. 2 ke 3, lihat di sini. 2 ke 3. Oke. 2 ke 3 20. Dekat jauh nih. Dekat ya, 20 berarti kali 1000. Kali 1000 ya. Setelah 2 ke 3 berarti 2 ke 4. 50 dikali dekat jauh. 2 ke 4. Dekat ya, 50 kali 1000. Dia 50. Kemudian 2 ke 4 sudah, berarti 2 departemen B 2 ke 5. 2 ke 5 10. Lihat lagi. 2 ke 5 berapa tadi? 10. Dekat, berarti kali 1000. 2 ke 5 1000 nih dia ya. Oke, 2 nih. Oke. Selesai 2 ke 5, 2 ke 6 nggak ada kan? Masuk ke 3 departemen C, berarti 3 ke 4. C ke D, 3 ke 4, 30. 3 ke 4, jauh. 3 ke 4, ini jauh nih nengkotnya. 30 kali 2000. Ya, kali 2000 dapat 60.000. Kemudian lagi ya. 3 ke 4, kemudian 3 ke 5 nggak ada, 3 ke 6. 3 ke 6 100. 3 ke 6 100 dekat, 100 kali berarti kali 1000. Kali 1000, 100.000. 3 ke 6 sudah. Kemudian D ke E berarti 4 ke 5 lagi. D ke E 4 ke 5, 50. Cek dulu di sini. 4 ke 5. Mana 5 ya? 4 ke 5 50 berarti kali 1000. Jadi totalkan maka biayanya ya 580.000. Oke ya. Di video ini tolong jangan di skip. Nanti kalau kalian skip ya rugi sendiri, berarti nggak paham ya. Ini enaknya kalau bikin bahan diulang-ulang kan lebih ngerti. Jadi kalau kita kurang paham bisa kita ulang lagi. Mudah-mudahan paham ya.
Nah next, sudah selesai kita untuk menghitung matriksnya, matriks layout berorientasi proses. Oke. Ini dua peralatan material handling, hand truck and forklift, digunakan untuk memindahkan produk A dan B. Pilih dari peralatan tersebut yang lebih hemat untuk dipakai jika karakterisasi produk dan spesifikasi peralatan adalah sebagai berikut. Produk yang dipindahkan A, volumenya 30 kali 15 jarak dipindahkan 150, satuan yang dipindahkan 230 unit. Ada produk B, volumenya 60 60 jarak dipindahkan 75, satuan yang dipindahkan 260. Ada pakai dua, kita disuruh milih nih yang mana yang paling hemat. Ada hand truck, kemudian ada forklift. Forklift nih, hand truck nih, berarti pakai tenaga manusia yang akan lebih sederhana ya, tapi forklift itu kan nggak ada operator dan mesinnya. Maksimum volume kalau hand truck itu, jadi ibaratnya kayak gerobak, tapi gerobaknya lebih manusiawi daripada gerobak yang merah gitu. Maksimum volume 150 kali 120 kali 90, biaya loadingnya, biaya muatnya ini 50, ongkos material handlingnya OMH-nya per 1500, forklift 120, 120. Jadi kan forklift kan lebih besar ya, lebih besar volumenya. Biaya loadingnya 25, kemudian ongkosnya lebih besar, biaya loading lebih murah, tapi ongkos material handlingnya 7.500. Kita disuruh milih nih. Yang pertama, langkah pertama menentukan kapasitas peralatan. Tentukan dulu kapasitas peralatan. Rumusnya berarti berapa yang kemampuannya dibagi dengan volume produk. Nah, contoh hand truck ini volumenya kemampuannya tadi 150 120 kali 90 ya. Ini dia. Dibagi dengan untuk produk A dulu. Produk A berarti 30 kali 15 kali 15. K dapatnya 240 unit. Itu kapasitasnya. Kalau forklift dia lebih besar tadi 120 kali 120 kali 120. Ya, itu dibagi dengan produk A kan 30 kali 15 kali 15 ada di sini. Ini dia. K dapat kalau untuk hand truck 240 unit, kalau untuk forklift 256 unit. Untuk produk B, nah sama perhitungannya, dari lihat di sini dari maksimum volumenya dibagi dengan volume produk. Maka 150 kali 90 kali 120 saya samakan dengan yang di soal ya. Oke. 150 kali 120 dikali 90 biar nggak terbalik-balik nih. Oke. 90, kemudian ini volume barangnya ya, 60 untuk hand truck. Berarti kalau kapasitasnya berarti ini 4 unit hand truck, kemudian forkliftnya 8 unit. Nah, kalau sudah itu langkah pertama. Langkah pertama kita udah dapat angka kapasitas peralatan. Next lagi, langkah 2 menentukan frekuensi perpindahan. Frekuensi perpindahan. Frekuensi sama dengan satuan yang dipindahkan dibagi kapasitas alat angkut. Yang kita cari tadi, ini 240, 256, 48. Yang pertama untuk produk A dengan hand truck ya per hari. Ya, kalau hand truck per hari berarti untuk produk A itu 230 dibagi 240. Satuan yang diangkutnya tadi di sini 230. Berarti sehari cukup.
Ya, 240 bisa 240, maka sehari cukup. Satu yang dipindahkan 230, kapasitas angkutnya tuh ya, perharinya di satu hari atau satu kali cukup. Satu hari maksudnya ya. Produk B dengan hand truck per hari ya, dengan hand truck per hari. Tadi produk B dengan hand truck 4 gitu. Ya, dengan produk B dengan hand truck per hari 260 dibagi 4 ya, sama dengan 65 kali. Oke. Sama dengan 65 kali. Tadi dapatnya 200, yang produk A 230. Oke. Ini dia 230 dibagi 230 produk A pakai hand trucknya 240. Ya, K dapatnya 1. Produk B 260. Oke. Nih, 260 nih, produk B 260 dibagi 4 yang kita cari tadi, dibagi 4, maka butuh 65 kali. Kalau pakai hand truck 65 kali atau ya, frekuensinya 65 kali ya. 65 kali di sini. Kalau pakai forklift produk A tadi berapa? 230. Ya. 230 untuk produk A kalau pakai forklift dibagi 256, berarti satu hari aja, satu kali selesai, atau satu hari, satu kali tidak bisa dipindahkan. Kalau produk B kalau pakai forklift 8, berarti dari 260 dibagi 8, 33 kali. Oke, itu langkah 2, itu baru menentukan frekuensi perpindahan. Kemudian yang ketiga, menentukan biaya pemindahan. Yang mana yang lebih ekonomis? Tentukan biaya pemindahan. Frekuensi produk A kali biaya load atau unload ditambah OMH kali jarak perpindahan produk A. Frekuensi untuk kemudian ditambah produk B berapa? Nah, ini kalau untuk hand truck, ini untuk forklift. Kalau untuk hand truck berarti frekuensi produk A. Berarti tadi sekali ya. Nah, di sini ini tadi produk A ini satu kali. Ini satu nih. Karena oke. Enggaklah satu dikali 5, biayanya tadi 50.000 ya. Biaya lotnya. Biaya muatnya 1.500. Di sini. Ya. Nih biaya lot, kemudian ditambah biaya lotnya 50.000 gitu. Biaya lotnya 50.000. Biaya lotnya di mana tadi? Bukan di sini, yang di sini ya. Biaya lotnya 50.000 pakai hand truck. K1 dikali biaya lotnya ditambah nih OMH-nya 1.500 tadi kan? OMH di sini, OMH-nya 1.500. Kemudian dikali 150 jarak pindah. Jarak pindah berarti ada di sini 150. Ya, jarak pindah. Maka ditambah ya, itu untuk produk A. Sekarang untuk produk B. Satu produk B 65. Ada perhitungan tadi kita 65 dikali 50.000. 65. Nah, dia 65-nya nih. Ini dia ya. 65 dikali biaya yang di sini. Nah, 65 kali 50.000. Gitu. 65 kali 50.000 ditambah jarak produk B ditambah OMH dulu. OMH sama kali jarak. Ini jaraknya 75. Ada di sini jarak 75. OMH-nya tadi untuk hand truck 1.500 ya. 1.500 di sini. Maka
dapatnya 3.637.500 itu kalau pakai hand truck, pakai gerobak apa namanya itu, gerobak yang lebih manusiawi. Kalau pakai forklift berarti untuk yang produk A 1 kali dikali biaya muatnya 25 tadi, biaya muatnya 25 ya. Nah, kemudian ongkosnya meter per hours OMH apa? OMH itu OMH per meter ya. Ongkos material handling. Oke. 7.500 dikali 150. Jadi ini jaraknya ya. Nah, kemudian yang untuk produk B itu OMH-nya dapatnya tadi perhitungan 33 di sini. 33 dikali 25.000 lebih murah OMH-nya. Apa biaya loadingnya? Ini biaya loading, sorry, 25 ditambah 7.500 itu adalah OMH-nya 7.500 ini, kemudian dikalikan dengan 75 jarak perpindahan, maka dapatnya 2.537.500. Sehingga dari dua alternatif maka lebih ekonomis memakai forklift ya dari hand truck. Tapi kan lebih mahal forklift Pak. Nah, itu urusan lain. Ini untuk apa dulu? Ya, kalau urusan beli membeli itu bukan di layoutnya, tapi bagaimana yang cepatnya nih, turun investasi lagi, ya. Jadi lebih ekonomis memakai forklift daripada hand truck, ya. Dengan mengabaikan membeli harga beli forklift atau hand truck. Nah, itu dia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau saya sempat saya kasih tugas, kalau enggak saya kasih tugas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.